Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana BDC Dharmawira Center di Panjang Jiwo ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Mokhtar. Di dalam karangan bunga khususnya yang mengirim umat Buddha dikirim ke keluarga yang sedang berduka, ada satu ciri khas kalimat ya di atas karangan bunga ini, anicca wata sangkara. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, tidak abadi, mengalami owah gingsir. Ini mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun karena memang jarang yang diterjemahkan, kalau sesama umat Buddha mungkin tahu, tapi kalau bukan sesama umat Buddha itu banyak yang tidak tahu. Jadi artinya segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta itu tidak kekal. Dengan satu tujuan agar keluarga yang sedang berduka, yang sedang bersedih karena mengalami perpisahan dengan orang yang amat dicintai untuk selamanya, menyadari tentang hakikat kehidupan ini, bahwa kamu sedang menerima hukum alam semesta, yaitu hukum perpisahan karena kematian. Jika orang merenungkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk, tanpa kecuali orang tua kita, tanpa kecuali kerabat dan anggota keluarga kita, pasti kesedihannya itu akan berkurang, sekalipun tidak hilang, akan berkurang. Namun apabila kita tidak menyadari, pikiran kita bersekukuh bahwa papa orang tua tidak boleh meninggal, papa atau orang tua tidak boleh mati, sangat dibutuhkan oleh keluarga, tetap kita akan menjadi menderita karena kita tidak bisa menerima hukum anicca, hukum perubahan ini. Hukum perubahan bagi mereka yang belum siap menerima perubahan memang menjadi sumber duka, sumber penderitaan. Misalnya saja kita baru berumur 30-40 tahun, rambut kita sudah pada putih. Akibatnya apa? Kita menderita karena tidak bisa menerima. Bermacam-macam cara kita usahakan agar kelihatan hitam. Kita tidak menerima, kita malu. Tapi bagi mereka yang bisa menerima perubahan itu, ya biasa-biasa saja. Demikian pula ketika kita ditinggal kematian, berpisah,
untuk selamanya anggota keluarga. Apabila bisa menerima hukum kesunyataan, hukum kematian ini, kita pun bisa biasa-biasa saja di dalam menerima perpisahan ini. Perasaan biasa-biasa bukan berarti kita tidak mempunyai rasa bakti dan terima kasih kepada orang yang telah meninggal. Tetap akan kita mempunyai pikiran cinta kasih dan welas asih. Namun apabila kita hanyut dalam penderitaan-penderitaan karena tidak menerima hukum perubahan ini, justru kita akan menjadi sasaran penderitaan berikutnya. Kematian ditinggal orang tua, ditinggal seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, dan itu akan terus demikian karena manusia yang begitu lahir harus tunduk pada hukum perubahan, hukum kematian. Sang Buddha mengatakan siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian cepat atau lambat. Yang dimaksud kematian di sini adalah kematian jasmani, ragawi. Arwahnya tetap bertahan hidup, akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak, ibarat seseorang melakukan satu perjalanan seorang mati ini, kita memberikan bekal. Bekal itu berupa doa, berupa pelimpahan jasa. Selama 3 hari ini kita akan berturut-turut memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Dan juga didukung dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga maupun dimanapun juga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kemajuan-kemajuan bersama. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kelui terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu di alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.